Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari sistem informasi dalam organisasi modern sebagai pertemuan mata kuliah dasar sistem informasi. Berikut adalah outline materi yang akan kita pelajari hari ini, terbagi menjadi 4. Yang pertama, SI versus organisasi, yang membawa kunci sukses dalam penerapan SI. Yang kedua, SI yang berdampak, yang membawa transformasi organisasi. Yang ketiga, strategi kompetitif, yang membawa strategi memenangkan pasar. Dan yang keempat adalah keselarasan TI, yang membawa keberlangsungan organisasi. SI versus organisasi, yang membawa kunci sukses penerapan SI. Hubungan antara organisasi dan TI, teknologi informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Hubungan dipengaruhi oleh organisasi baik dalam struktur, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan, dan keputusan manajemen. Berikut merupakan ilustrasi di hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Bisa dilihat di antara organisasi dan teknologi informasi ada mediating factors yang sudah dijelaskan tadi, seperti environment, kebudayaan, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen. Definisi organisasi secara teknis yaitu struktur sosial formal yang memproses sumber daya dari lingkungan untuk menghasilkan keluaran, atau badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal serta struktur sosial. Definisi organisasi menurut definisi perilaku, yaitu kumpulan hak, hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang secara hati-hati diseimbangkan selama periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Pandangan perilaku organisasi dimulai dari inputs from the environment yang dimasukkan ke dalam organization, sehingga organization mengolahnya dengan production process yang menjadi outputs to the environment. Definisi ekonomi mikroteknis organisasi dimulai dari sumber daya lingkungan yang diolah dalam organisasi formal, yang di dalam organisasi formal tersebut ada struktur, hierarki, divisi, peraturan, prosedur, proses bisnis, dan kebudayaan. Ada juga proses seperti hak, hak istimewa, nilai, norma, dan orang yang hasilnya menjadi keluaran atau output. Fitur dalam organisasi yaitu penggunaan struktur hierarki, akuntabilitas, otoritas dalam sistem pengambilan keputusan yang tidak memihak, ketaatan pada prinsip efisiensi, rutinitas dan proses bisnis, politik, budaya, lingkungan, dan struktur organisasi. Rutinitas dan proses bisnis, rutinitas atau SOP, Standard Operating Procedures, yaitu aturan, prosedur, dan praktik yang tepat dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan. Proses bisnis yaitu kumpulan rutinitas. Perusahaan bisnis yaitu kumpulan proses bisnis. Rutinitas akan membangun banyak proses bisnis yang akan membentuk karakter dari suatu perusahaan. Fitur organisasi. Yang pertama ada politik organisasi, yang merupakan hambatan perubahan organisasi. Yang kedua ada budaya organisasi, yang merupakan perilaku organisasi dalam berbisnis. Yang ketiga adalah lingkungan organisasi, yang ada hubungan saling mempengaruhi. Dan yang keempat ada struktur organisasi. Sistem informasi seringkali mencerminkan struktur organisasi. Sistem informasi yang berdampak, yang membawa transformasi organisasi. Dampak ekonomi. Teknologi informasi mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi merupakan faktor penyebab terjadinya kegiatan produksi, sehingga memicu modal dan tenaga kerja. Teknologi informasi mempengaruhi biaya dan kualitas informasi, dan mengubah economics of information. Teknologi informasi membantu perusahaan berkontraksi dalam ukuran, karena dapat mengurangi biaya transaksi, yaitu biaya berpartisipasi di pasar. Kemudian yang terakhir ada outsourcing. Teori biaya transaksi. Perusahaan berusaha untuk menghemat biaya transaksi atau biaya berpartisipasi di pasar. Caranya dengan menggunakan integrasi vertikal, yaitu mempekerjakan lebih banyak karyawan, membeli dari supplier dan distributor. Teknologi informasi menurunkan biaya transaksi pasar, membuatnya bermanfaat bagi perusahaan untuk bertransaksi dengan perusahaan lain, daripada menambah jumlah karyawan. Teori agensi. Perusahaan adalah suatu hubungan kontrak antara pihak-pihak dengan kepentingan diri sendiri yang membutuhkan pengawasan. Perusahaan menanggung biaya agensi atau biaya pengelolaan dan pengawasan yang meningkat seiring pertumbuhan perusahaan. Teknologi informasi dapat mengurangi biaya agensi
memungkinkan perusahaan untuk tumbuh tanpa menambah biaya pengawasan dan tanpa menambah karyawan. Dampak organisasi dan perilaku. Teknologi informasi merampingkan organisasi dengan pengambilan keputusan didorong ke tingkat yang lebih rendah, lebih sedikit manajer yang dibutuhkan. Teknologi informasi memungkinkan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan meningkatkan rentang kendali. Dan yang kedua adalah organisasi pasca industri. Organisasi menjadi ramping karena dalam masyarakat pasca industri, otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi daripada posisi formal. Berikut merupakan ilustrasi hierarki organisasi yang masih tradisional yang di atas, dan yang di bawah adalah hierarki organisasi yang sudah dirampingkan. Resistensi organisasi terhadap perubahan. Sistem informasi menjadi terikat dalam politik organisasi karena mempengaruhi akses ke sumber daya utama, yaitu informasi. Sistem informasi berpotensi mengubah struktur, budaya, politik, dan pekerjaan organisasi. 4 faktornya yaitu sifat inovasi, struktur organisasi, budaya organisasi, dan tugas yang dipengaruhi oleh inovasi. Mengapa organisasi sulit untuk mengimplementasikan perubahan? Dikarenakan orangnya, teknologi informasi, pekerjaan, dan struktur organisasi. Strategi kompetitif yang membawa strategi untuk memenangkan pasar. Model kekuatan kompetitif Porter. Mengapa beberapa perusahaan menjadi pemimpin dalam industri mereka? Karena mereka menggunakan model kekuatan kompetitif Michael Porter, yang merupakan pandangan umum mengenai perusahaan, pesaingnya, dan lingkungannya. 5 kekuatan kompetitif membentuk nasib perusahaan. Yang pertama adalah traditional competitors, yang kedua new market entrants, yang ketiga substitute products and services, yang keempat customers, dan yang kelima adalah suppliers. Berikut adalah ilustrasi dari 5 kekuatan kompetitif yang membentuk nasib perusahaan. Traditional competitors, yaitu semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing yang terus-menerus merancang produk, layanan, efisiensi, dan biaya peralihan baru. New market entrants, yaitu perusahaan baru yang memiliki peralatan baru, pekerja yang lebih muda, tetapi sedikit pengenalan merek. Substitute products and services, yaitu pengganti yang mungkin digunakan pelanggan jika harga Anda menjadi terlalu tinggi, misalnya iTunes menggantikan CD. Yang keempat adalah customers. Dapatkah pelanggan dengan mudah beralih ke produk pesaing? Bisakah mereka memaksa bisnis untuk bersaing pada harga saja di pasar yang transparan? Yang terakhir adalah suppliers, yaitu kekuatan pasar supplier ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat supplier. Strategi sistem informasi dalam menghadapi kekuatan kompetitif dengan cara kepemimpinan biaya rendah, diferensiasi produk, fokus pada ceruk pasar, dan perkuat keintiman pelanggan dan supplier. Strategi yang pertama adalah kepemimpinan berbiaya rendah, menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan layanan dengan harga lebih rendah dari pesaing sekaligus meningkatkan kualitas dan tingkat layanan. Contohnya adalah Walmart. Strategi yang kedua adalah diferensiasi produk, menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan memungkinkan layanan dan produk baru. Contohnya adalah Uber, Nike, dan Apple. Strategi yang ketiga adalah fokus pada ceruk pasar, yaitu menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan strategi terfokus pada ceruk pasar tunggal, yaitu contohnya Hotel Hilton. Yang keempat adalah strategi untuk memelihara keintiman pelanggan dan pemasok dengan cara menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan dan pemasok. Contohnya adalah Toyota Corporation dan Amazon. Keselarasan TI yang membawa keberlangsungan organisasi. Hal ini dengan cara yang pertama adalah mempertahankan keunggulan kompetitif dengan pesaing dapat membalas dan menyalin sistem strategis. Sistem dapat menjadi alat untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, dengan cara melakukan analisis sistem strategis, baik itu struktur industri dan rantai nilai perusahaannya. Yang ketiga adalah mengelola transisi strategis, yaitu mengadopsi sistem strategis memerlukan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Sekian dari materi ini, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.